Di sebuah desa yang damai, di lereng gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Gu Samsudin. Ia dikenal sebagai seorang kesatria yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga memiliki kebijaksanaan luar biasa. Gu Samsudin selalu mengabdikan dirinya untuk melindungi desanya dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari manusia maupun makhluk gaib. Suatu hari, desa itu diguncang oleh teror yang mengerikan. Sebuah siluman ular raksasa muncul dari hutan lebat di dekat desa. Siluman itu tak hanya memangsa ternak, tetapi juga menyebabkan ketakutan luar biasa di kalangan penduduk. Banyak warga desa yang kehilangan orang-orang tercinta karena siluman tersebut. Dalam keputusasaan, para tetua desa berkumpul dan memohon kepada Gus Samsudin untuk mengatasi ancaman ini. Dengan tekad bulat, Gus Samsudin menerima tugas tersebut. Ia mempersiapkan diri dengan berdoa dan bermeditasi di sebuah gua suci yang diyakini sebagai tempat suci leluhur desa. Di dalam gua itu, Gus Samsudin mendapatkan wangsit melalui mimpinya. Dalam mimpi tersebut, ia diberi petunjuk untuk menggunakan pedang pusaka bernama Chandra Geni yang tersimpan di dalam kuil kuno di puncak gunung. Setelah mendapatkan petunjuk, Gus Samsudin memulai perjalanannya. Ia melewati hutan lebat, mendaki tebing curam, dan melintasi jurang-jurang berbahaya. Dalam perjalanannya, Gus Samsudin menghadapi berbagai rintangan, termasuk gangguan dari makhluk gaib penjaga kuil. Namun, dengan keberanian dan kecerdasannya, ia berhasil mengatasi semua rintangan tersebut dan akhirnya menemukan pedang pusaka Chandra Geni. Pedang itu bukanlah pedang biasa. Chandra Geni memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan kekuatannya mampu memurnikan energi jahat. Dengan pedang itu di tangannya, Gus Samsudin kembali ke desa untuk menghadapi siluman ular raksasa. Pertempuran besar pun terjadi di pinggir hutan. Siluman ular raksasa itu memiliki tubuh sebesar pohon dan mampu menyemburkan racun yang mematikan. Namun, Gus Samsudin tidak gentar dengan Chandra Geni. Ia mampu menangkis serangan-serangan siluman tersebut. Setiap tebasan pedangnya melukai siluman dan melemahkan kekuatannya. Pertarungan berlangsung hingga malam hari. Di bawah sinar bulan purnama, dalam momen penentuan, Gus Samsudin melompat tinggi ke udara dan menusukkan Chandra Geni tepat ke kepala siluman ular itu. Teriakan mengerikan terdengar ketika siluman itu akhirnya tumbang. Tubuhnya yang raksasa perlahan berubah menjadi debu, dan racun yang disemburkannya menghilang bersama angin malam. Kemenangan Gus Samsudin disambut dengan sukacita oleh seluruh warga desa. Mereka memuji keberanian dan pengorbanannya. Namun, Gus Samsudin tetap rendah hati. Ia menyadari bahwa kemenangannya bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga berkat doa dan dukungan dari warga desa. Sejak saat itu, Gus Samsudin dikenal sebagai pahlawan desa yang tidak hanya melindungi manusia, tetapi juga menjaga keseimbangan alam. Pedang Chandra Geni disimpan kembali di kuil kuno sebagai simbol perlindungan, dan desa itu kembali hidup dalam kedamaian. Kisah Gus Samsudin pun menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, menginspirasi banyak orang untuk selalu berani melawan kejahatan dan menjaga harmoni di dunia. Ancaman baru mulai muncul ketika seorang pemuda misterius datang ke desa, membawa kabar bahwa siluman ular tersebut hanyalah bagian dari kekuatan gelap yang lebih besar. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Arya, seorang pelacak makhluk gaib dari kerajaan tetangga. Ia mengatakan bahwa di balik serangan siluman ular, ada seorang dukun hitam bernama Ki Jagalangit yang
sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Mendengar kabar itu, Gus Samsudin memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia bekerja sama dengan Arya untuk menyelidiki jejaki jaga langit. Perjalanan mereka membawa mereka melintasi berbagai tempat angker, mulai dari rawa-rawa berkabut hingga gua-gua gelap yang penuh dengan jebakan mematikan. Di setiap tempat mereka menghadapi makhluk-makhluk gaib yang dikirim oleh Ki Jaga Langit untuk menghalangi mereka. Selama perjalanan ini, Gus Samsudin mulai menyadari bahwa Arya juga menyimpan rahasia. Meskipun Arya terlihat tulus membantu, ia sering kali berbicara dengan samar-samar tentang masa lalunya. Di sisi lain, Gus Samsudin merasa bahwa Chandra Geni mulai menunjukkan tanda-tanda aneh, seolah-olah pedang itu memiliki kehendaknya sendiri. Petualangan mereka mencapai puncaknya ketika mereka akhirnya menemukan persembunyian Ki Jaga Langit di sebuah kastil tua yang tersembunyi di dalam hutan belantara. Kastil itu dijaga oleh pasukan makhluk gaib yang sangat kuat. Dengan keberanian dan kecerdikan mereka, Gus Samsudin dan Arya berhasil menembus pertahanan kastil tersebut dan menghadapi Ki Jaga Langit secara langsung. Dalam pertarungan yang epik, Gus Samsudin berhadapan dengan kekuatan gelap Ki Jaga Langit yang luar biasa. Ki Jaga Langit menggunakan ilmu hitamnya untuk memanggil bayangan-bayangan menyeramkan yang mencoba melumpuhkan Gus Samsudin. Namun, dengan bantuan Arya dan kekuatan Chandra Geni, Gus Samsudin akhirnya berhasil mengalahkan Ki Jaga Langit. Saat Ki Jaga Langit tumbang, kebenaran akhirnya terungkap. Arya mengaku bahwa ia sebenarnya adalah pewaris tahta kerajaan tetangga yang telah dikutuk oleh Ki Jaga Langit. Kutukan itu membuatnya kehilangan bentuk manusia sejatinya, dan hanya dengan kehancuran Ki Jaga Langit ia bisa bebas. Gus Samsudin menerima pengakuan Arya dengan lapang dada, dan bersama-sama mereka memutuskan untuk terus melindungi dunia dari ancaman gelap yang mungkin muncul di masa depan. Kisah Gus Samsudin dan Arya menjadi legenda yang terus dikenang, tidak hanya di desa mereka, tetapi juga di seluruh negeri. Mereka adalah simbol keberanian, kerja sama, dan ketulusan hati untuk melindungi kebaikan dari kejahatan.